Hai, saya Devhan. Selamat datang di channel saya. Channel ini kita akan membahas tentang ide-ide untuk memaksimalkan potensi diri, ide-ide bisnis, dan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana kita bisa keluar dari jerat hutang. Jadi, 4 tips sederhana membebaskan diri dari hutang. Yuk kita mulai. Biasanya, teman-teman, para pengusaha, para entrepreneur, ataupun juga teman yang sedang bangun hidup dan mengumpulkan kekayaan, biasanya sempat pas terpikir untuk mengambil kredit atau hutang dengan pihak bank. Dan para pengusaha umumnya juga memanfaatkan pembiayaan dan permodalan dari bank menjadi leverage, meningkatkan atau mengembangkan usahanya. Dan ini hal yang saja, hal-hal yang baik, hal-hal yang memang seperti itulah untuk mengembangkan bisnis. Namun, seringkali dalam kenyataannya banyak di antara kita yang awalnya mungkin memanfaatkan hutang untuk berbisnis, namun berakhir dengan terjerat dengan hutang. Dan apa nih tips sederhana untuk bisa membebaskan diri dari jerat hutang seandainya teman-teman di saat ini sedang mengalami hal tersebut? Yang pertama, yang pasti, ini adalah hal yang sederhana sebetulnya, tapi teman-teman ini sesuatu yang tidak mudah untuk dikerjakan. Apalagi ketika hutang itu sudah mencekik kita dan membuat kita sulit bernafas dan akhirnya sulit berpikir, menimbang bagaimana yang seharusnya harus diambil, risiko mana yang harus dipilih. Dan biasanya ketika kondisinya sudah sangat-sangat pelik dan memburuk, itu tidak ada pilihan yang enak begitu ya. Tidak ada pilihan yang, mmm, apa ya, yang baik ataupun yang kita pikir akan menyenangkan atau menenangkan buat kita. Biasanya pilihannya selalu tidak enak dan akhirnya membuat kita sulit untuk menentukan pilihan dan ya udah dibiarkan mengalir begitu saja dengan sebuah harapan perubahan keadaan apabila bisnis menjadi lebih baik, apabila penjualan naik atau apabila terjadi ya semacam mukjizat sehingga ada berkat yang turun dari langit yang menolong kita untuk terbebas dari jerat hutang ini. Untuk membayar pokok pinjaman dan atau apapun, termasuk kehidupan sehari-hari yang di saat bersamaan juga merupakan kewajiban untuk kita untuk membiayainya. Jadi ini hal-hal yang biasanya terjadi. Umumnya terjadi pada teman-teman pebisnis yang saat bersamaan membiayai bisnis dan membiayai hidup dan keduanya menggunakan uang yang bersumber di bisnis yang sama. Jadi tidak ada pemisahan antara keuangan pribadi dengan keuangan yang bisnis. Dan ini sangat banyak terjadi, teman. Dan apa nih tips sederhananya untuk bisa membebaskan diri dari hutang ini? Sekali lagi, ini adalah sebuah disclaimer dari saya bahwa saya tidak bisa menjanjikan adalah solusi yang pas. Teman-teman, ketika mendengarkan saya menceritakan hal ini, teman-teman tetap harus menimbang, mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di lapangan yang sedang teman-teman hadapi. Tapi tips sederhana ini saya berharap memberikan sedikit insight untuk kita move paling tidak selangkah lebih dekat dengan tujuan kita. Nah, yang pertama biasanya yang perlu kita sadari adalah mengumpulkan keberanian untuk stop hutang. Ini yang sebetulnya yang tahap yang paling tidak mudah. Karena biasanya ketika hutang itu menghimpit, kita terpikir untuk menyelesaikan hutang yang sedang berjalan dengan cara mencari pinjaman ataupun hutang yang katakanlah
lebih rendah bunganya atau lebih ringan pembiayaannya. Biasanya hal ini memang bisa menyelesaikan secara temporer. Hanya kurun waktu tertentu saja membuat kita rilis dan bernafas. Tapi ini tidak menyelesaikan masalah di jangka panjang. Akan ada waktunya di mana hutang yang baru ini juga akan jatuh tempo dan juga akan membuat kita menyelesaikan kewajiban demi kewajiban. Dan ini perlu kita berpikir dengan cermat, teman-teman. Jadi kenapa kalau saya katakan tips yang pertama ini tidak mudah? Karena membutuhkan satu pengelolaan emosi yang tepat. Stop hutang dengan segala risikonya. Ini memang sesuatu yang tidak mudah ya. Apalagi seandainya ada tawaran-tawaran yang menjanjikan kredit yang dengan bunga yang mudah, dengan pembayaran yang mudah. Ini benar-benar perlu kita pertimbangkan. Biasanya kita tidak akan terlepas dari yang namanya hutang itu. Akan terus menambah dan menambah dan menambah. Dan ini menjadi isu untuk pengusaha-pengusaha yang sedang memulai usaha bahkan tengah mengembangkan ketika keuangannya ini bercampur aduk dan tidak ada yang pasti kan di bisnis. Kadang bisa bisnis baik, kadang perilaku market berubah. Jadi kita perlu mewaspadai hal-hal ini. Tapi yang pasti untuk berhenti atau bebas dari jerat hutang dibutuhkan perubahan pola pikir, yaitu berani stop hutang. Ini yang pasti. Lalu bagaimana selanjutnya setelah di stop? Kan masih ada kewajiban-kewajiban yang harus kita bayar. Sedangkan ini masih berjalan nih. Keadaan belum membaik. Oke, step berikutnya yaitu adalah kita mulai bermain di kerangka waktu. Jadi sebetulnya ada satu value yang kita masih miliki. Seandainya lah kita sudah tidak mempunyai harta apapun yang tersisa karena terlilit hutang, dan kalaupun kita hitung-hitung dengan aset yang ada dan juga harta uang cash yang kita miliki, ternyata pun juga tidak ada yang tersisa. Jangan lupa teman-teman, ada satu mata uang yang paling mahal di dunia ini yang dimiliki oleh semua orang, yaitu waktu. Jadi, yang kedua lah, mari kita bermain di kerangka waktu. Kerangka waktunya sekarang kita bikin menjadi kerangka waktu yang infinite. Infinite itu sepanjang mungkin ditarik. Jadi kita berpikir bahwa kita masih memiliki waktu ke depan. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu menegosiasikan pembayarannya kepada pihak pemberi hutang. Jadi tariklah sebisa mungkin sepanjang waktu selama mungkin. Ini yang bisa kita lakukan. Lalu tariklah juga sebisa mungkin, sekecil mungkin nilai cicilannya. Ajukanlah diskon, ajukanlah keringanan. Intinya adalah ditarik seringan dan sepanjang mungkin. Tujuannya nilainya kecil, waktunya jangka panjang. Dan sekali lagi, ini tetap kita harus hitung dengan apa yang kita sedang miliki dan sedang kerjakan, teman-teman. Jadi kita pasti jeli menghitungnya, karena kadang-kadang ya mungkin akan ada skenario di mana setelah dihitung pun masih tidak cukup gitu ya untuk membiayai. Nah, ini biasanya tandanya adalah kita mungkin sedang berhutang melebihi nilai aset kita miliki, dan akhirnya kita kesulitan untuk membayar. Biasanya kalau di kerangka aman bank atau lembaga peminjam yang lain, itu
sepertiga dari penghasilan kita itu masih relatif aman untuk dijadikan sebuah patokan kemampuan bayar kita. Dan ini biasanya kita lewati aja, apalagi kalau sudah ada keinginan untuk mengembangkan usaha, membeli satu aset tertentu mungkin, atau bahkan eh, alat-alat pendukung bisnis, apapun yang bisa kita lakukan untuk dijadikan modal. Nah, ketika itu terjadi, ini kita lupa kalau sudah melampaui dari aset yang kita miliki. Kita lupa kalau ini sudah melampaui kemampuan bayar. Dan ini menjadi isu yang besar. Oleh karena itu, tips yang kedua kita tak supaya kita bisa bermain di level infinite dan punya waktu panjang dengan cicilan yang lebih. Nah, lalu bagaimana? Kan ini ada satu kewajiban bayar. Dengan perhitungan yang seksama, tips yang ketiga adalah mencari pekerjaan atau sumber income yang pasti sifatnya. Jadi, kita bisa membuat sebuah cari sebuah pekerjaan tepatnya. Itu lebih aman menurut saya. Pekerjaan yang jelas akan dibayar setiap bulan. Dan dari situ kita bisa menyelesaikan kewajiban. Karena kita perlu untuk bisa tetap perform dan tetap waras. Ini poinnya di situ. Tetap waras di dalam mengelolanya. Karena ketika kita dalam kondisi tertekan, kita sulit untuk membuat sebuah keputusan yang clear gitu ya. Keputusan yang baik. Karena kita sudah dalam tekanan. Jadi dengan adanya pekerjaan yang sudah kita cari dan kita dapat dengan nilai tertentu, mungkin juga tidak terlalu sesuai harapan kita, tapi ini sifatnya bisa membantu membayar utang yang sudah diperhitungkan. Ini lebih baik diambil. Jadi kita butuh yang namanya job yang rutin, yang bisa kita andalkan gajinya, kita andalkan income-nya untuk kita selesaikan pembayaran kita. Sambil tips yang keempat, sambil mencari pekerjaan yang lain yang sifatnya freelance ataupun dagang atau jual beli barang tanpa modal tepatnya, hanya sekedar melempar atau broker atau freelance di tempat lain, memanfaatkan waktu. Jadi mata uang yang termahal adalah waktu, teman. Kita diberi gratis oleh Tuhan, punya waktu 24 jam. Artinya, di sela-sela waktu setelah kita bekerja yang sudah kita selesaikan dan mampu membayar rutin, kita masih memiliki sisa waktu untuk kita maksimalkan untuk mendapatkan income tambahan yang nilainya lebih besar harapannya. Karena mungkin hanya freelance atau jual beli yang tanpa modal atau sistem brokerage yang menjadi makelar gitu ya. Ini bisa menolong. Karena ini tentunya dengan upaya yang sungguh-sungguh ikhtiar, tentu akan ada solusi yang bisa terjadi gitu. Upaya ini dengan pekerjaan yang sifatnya freelance. Sebetulnya ada banyak teman-teman itu yang berpikir bagaimana nih, kok nggak bikin bisnis saja coach gitu ya. Nah, untuk memulai bisnis di kondisi yang seperti itu, menurut saya tidak saya sarankan sebetulnya. Karena sekali lagi, memulai bisnis dalam kondisi yang sifatnya belum stabil gitu ya, ini akan memberikan tekanan yang baru pada kita. Bagaimana seandainya bisnis yang dimulai ini tidak berjalan juga? Nah, tentu kita perlu memikirkannya kan. Gimana ya kalau seandainya nggak jalan? Kalau jalan sih tidak ada masalah. Tapi kalau tidak jalan, apa yang harus saya lakukan seandainya ini tidak berjalan? Nah, untuk
untuk kita tetap di dalam level waras teman-teman, ini akan ada baiknya untuk kita bisa menavigasi posisi-posisinya dan melihat kondisi yang ada dan akhirnya kita tahu mana yang paling memungkinkan untuk kita kerjakan. Nanti setelah ini sudah mulai membaik keadaannya, teman-teman boleh mulai melirik kan jika kondisi masih dalam kondisi yang kalau misalnya kapal itu sedang kita berada di pusaran badainya. Seringkali teman-teman bisnis yang datang kepada saya itu ketika sudah dihadapkan dengan hutang dan kesulitan membayar, selalu mengutarakan kalimat yang sama. Kalau mau cari bisnis, mau bisnis apa lagi? Ini pertanyaan yang selalu muncul gitu ya pada saya. Mau bisnis apa lagi? Kayaknya nggak ada. Apalagi saya sudah umur, nggak bisa memulai bisnis lagi. Jadi kayaknya seperti tidak bisa melihat adanya peluang. Ya memang, menurut saya pun sulit untuk bisa melihat sebuah peluang bila tetap di tengah badai. Jadi, pada waktu ada di tengah badai seperti itu, otak kita ini terlalu dikuasai oleh emosi, teman. Sehingga otak emosi ini menguasai menguasai pertimbangan-pertimbangan kita, menguasai kemampuan kita untuk menutupi kemampuan kita untuk mencari solusi terhadap isu-isu yang terkait. Kemampuan kita untuk memecahkan masalah itu dikaburkan oleh otak emosi kita. Itu yang membuat seringkali teman-teman bisnis ini baru bisa menemukan solusinya, baru bisa bangkit kembali dari keterpurukannya setelah kehilangan asetnya, setelah berada di titik nol. Kenapa? Ketika semuanya sudah kembali ke titik nol, ini kan kembali posisinya adalah posisi yang ya sudah tidak ada yang mengejar-ngejar, tenang, pihak bank ya juga sudah oke, nggak ada masalah. Mungkin satu-satunya masalah adalah meniti kembali dari awal. Dan ketika meniti kembali, pikirannya sudah dalam kondisi yang jernih. Bisa berpikir dengan jernih. Dan akhirnya mampu melihat peluang. Dan akhirnya mampu mendapatkan peluang itu. Dan membangun bisnis kembali. Berapa banyak kita mendengar kisah-kisah sukses dari pengusaha-pengusaha ataupun korporat itu yang menjadi berhasil setelah sekian kali bangkrut, sekian kali dia harus berada di titik nol. Karena itu tadi, ketika semuanya memungkinkan untuk berpikir dengan jernih, kita bisa menimbang, kita bisa memberikan sebuah solusi jalan yang paling tepat. Jadi, teman-teman, sekian dulu tips dari saya. Ini sekali lagi, ini sebuah tips sederhana. Tapi untuk melangkah, kan perubahan dari dalam. Semoga tips ini bermanfaat. Ketemu di segmen selanjutnya. Salam.